Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, persilakan. Baik. Izin moderator. Izin bertanya. Izin Kepada bertanya. Saudari Rani, dipersilakan. Wah, para mes ini. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, drama itu kan merupakan karya sastra berupa naskah yang membentangkan sebuah alur. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang pertama yaitu, apa perbedaan dari naskah drama dan naskah film yang keduanya sama-sama naskah yang membentangkan sebuah alur? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menambah minat belajar siswa dalam materi drama di SD? Itu saja, terima kasih. Saya moderator. Izin moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rani. Selanjutnya, Saudari Kenzi, dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Nah, jadi di sini tadi kalian membahas mengenai analisis drama. Nah, yang mana saya simak itu bahwasannya tadi kan di dalam analisis drama itu sebagaimana kita ketahui bahwasannya drama itu terdapat dua jenis tadi kan, ada yang drama baru atau modern dan drama lama atau klasik. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu cukup simpel ya, moderator. Yaitu dari kedua jenis drama tersebut, kan itu tentunya berbeda. Nah, perbedaannya itu terletak di mana? Serta kalian itu contohkan gambar ilustrasi yang membedakan ataupun yang paling membedakan antara kedua jenis drama tersebut. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih. Ini nah. Moderator izin bertanya. Luar nih. Mungkin teman dari kelompok 3 bisa mengambil alih, soalnya Saudari Messi tadi terpental. Halo Saudari Messi. Udah kau nanya, Dik? Belum lah. Kau tadi diam-diam. Tadi udah keluar. Maaf, Dika. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Andika, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Messi atas kesempatan yang diberikan. Tadi kelompok 3 sudah menjelaskan terkait drama, analisis drama di dalam sekolah dasar pada khususnya, dan secara keseluruhan. Tadi kita dapat
simak bahwa ada beberapa jenis drama, unsur-unsurnya, apa-apa aja sih yang termasuk di dalam drama tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman pemateri dari kelompok 3. Langsung saja ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya simple, cuman ada beberapa. Yang pertama, kita sudah belajar terkait prosa dan sekarang kita belajar terkait drama. Pertanyaan saya, kenapa prosa atau naskah-naskah di dalam prosa itu kebanyakan diadaptasi dalam drama atau direalisasikan kembali dalam bentuk drama seperti itu. Mengingat bahwa drama bukan hanya sekedar naskah, tetapi juga terdapat tokoh perlakonan di dalamnya, tokoh pertunjukan di dalamnya. Yang kedua, apa sih yang paling membedakan antara drama dengan prosa? Selain kita tinjau dari segi penggunaan bahasa dan strukturnya. Ketiga, ini salah satu ilmu untuk kita. Kenapa? Ilmu menganalisis drama ini sangat kita butuhkan sebagai calon guru dalam melakukan atau dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Kenapa ilmu analisis tersebut harus kita kuasai? Dan yang terakhir, tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Saudari Rani terkait film. Tapi Saudari Rani menariknya pada naskah. Yang ingin saya tanyakan juga, beda antara film dengan naskah itu sendiri bisa kita lihat dari mana saja. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Andika atas pertanyaannya. Cukup banyak. Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rani. Yang pertama akan dijawab oleh Saudari Nerliana. Pada Saudari Nerliana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nerliana Aprilianti, NPM terakhir 084. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rani. Yang pertama yaitu, apa perbedaan dari naskah drama dan naskah film? Yang keduanya sama-sama merupakan naskah yang membentangkan sebuah alur. Nah, perbedaan antara naskah drama dan naskah film itu dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada dari ruang lingkup. Ruang lingkup naskah drama itu lebih singkat, yaitu hanya dalam satu ruang dan waktu. Sedangkan untuk naskah film lebih kompleks dan rumit, terdiri dari banyak ruang, tempat, dan waktu termasuk kompleksitas alur. Yang kedua dari aspek lingkup cerita atau alur, di mana naskah drama terjadi dalam waktu real. Bukan berarti ceritanya nyata, tetapi penampilannya sebenarnya dilakukan secara langsung, dan dengan demikian segala sesuatu yang terjadi di atas panggung bisa terjadi di belakang panggung juga. Sedangkan naskah film bisa memiliki 70 adegan pada 70 lokasi dengan ratusan peran atau dengan latar belakang yang ekstra dan lain-lain. Dengan drama yang hanya bisa terjadi di satu panggung. Ruang lingkup film luas mencangkup berbagai tempat, area, dan setting. Yang ketiga yaitu dari aspek aktor atau pemeranan, di mana naskah drama, lingkup drama biasanya kecil, disertai dengan satu cerita inti dengan beberapa aktor yang cukup untuk menampilkannya. Karena drama dilakukan pada waktu yang real setiap malam pertunjukan, naskah drama tidak harus mencakup peran-peran yang memerlukan aktor tambahan untuk hanya satu adegan. Sedangkan naskah film, dalam film, seorang aktor hanya mungkin bermain pada satu adegan. Misalnya penjual hotdog di taman. Dia hanya memiliki 1 atau 2 hari untuk dipekerjakan, merekam adegan, dan lain sebagainya. Ini akan menghemat uang untuk penyewaan bakat serta menghemat ruang di belakang panggung. Yang keempat yaitu dari segi format cerita.
Kalau naskah drama, beberapa drama yang lebih tradisional akan ditulis dalam 3 babak, membuat setiap peran harus memiliki satu set baru atau lokasi baru. Sedangkan naskah film mudah sekali melompat ke lokasi lain dan kembali dalam adegan yang sama karena mereka akan direkam pada hari yang berbeda di berbagai tempat. Kemudian ada dialog. Kalau naskah drama, kisah dalam naskah drama diceritakan dalam bentuk dialog. Ini adalah aturan yang tidak tertulis pada teater di mana banyak sutradara dan para aktor memilih arahan di panggung sebagai saran saja. Sedangkan di naskah film, bukan hanya menceritakan apa yang akan terjadi ketika mereka tidak berbicara. Film dilukiskan dengan gambar. Hal ini membawa kita pada dialog. Dan yang terakhir itu naskah. Naskah drama cenderung untuk tetap bertahan pada sebuah adegan yang lebih lama dari sebuah film untuk alasan tertentu. Sedangkan naskah film memiliki keseimbangan yang lebih besar antara dialog dan juga aksi, yang kadang-kadang jumlahnya benar-benar lebih banyak. Ini karena film dalam sebuah media berbentuk visual. Baiklah, sekian jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Saudari Rani yang nomor 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nerliana atas jawabannya. Bagaimana kepada Saudari Rani? Apa bisa dipahami? Mungkin izin menambahkan, moderator? Bentar, aku nyulik. Baiklah, kepada Saudara Andika, dipersilakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Rani. Menurut pemahaman dan aktualisasi yang saya temukan beberapa waktu yang lalu, seperti itu. Nah, yang membedakan antara naskah drama dengan naskah film itu sudah nampak pembedanya itu dari segi susunan proporsi kebahasaannya. Mengapa? Karena di sini yang di dalam drama, dalam naskah drama tentu unsur budaya itu masih sangat kuat, masih sangat dikentalkan, terutama dalam drama klasik. Nah, kalau untuk film, naskah film ini biasanya lebih mengikuti arah teknologi, penggunaan sisi kebahasaan, kaidah-kaidah kebahasaan pun juga sudah dikaitkan dengan KBBI gitu, kata-kata yang baku untuk perfilman. Walaupun juga ditambah unsur-unsur unsur-unsur bahasa gaul juga itu juga dimasukkan di dalam naskah film. Jadi jika kita amati dengan sesama di dalam naskah drama ini sendiri, nilai budayanya baik itu dari segi bahasa, kita fokuskan ke bahasanya juga masih sangat terjaga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi betul juga yang sependapat dengan Saudari Nerliana tadi, bahwa di dalam naskah drama ini sendiri cenderung lebih singkat dibandingkan dengan naskah film seperti itu. Biasanya naskah drama yang dipentaskan paling lama untuk dipentaskan itu 1 hari dengan beberapa pengulangan dialog, beberapa pengulangan situasi dalam cerita. Nah, sedangkan pada naskah film itu naskahnya lebih banyak dan adegannya tadi pun juga lebih banyak, sehingga film jika itu ditampilkan atau dilakonkan untuk film dalam suasana pengambilan alur ceritanya yang diaktualisasikan dalam film itu tidak cukup untuk 1 hari dilakukan, malahan lebih sampai berminggu-minggu seperti itu. Bahkan ada juga yang sampai sebulan untuk memikirkan atau untuk memerankan hal-hal yang ada di dalam naskah.
Kemudian jika kita tinjau juga dari segi penokohannya, dari segi penokohan pun juga sangat beda. Kalau pada naskah drama ini paling banyak itu kisaran 7 atau 8 tokoh yang langsung terlibat sebagai pemerannya, seperti itu. Sedangkan pada naskah film, di naskah film ini cenderung lebih banyak pemeran, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung, seperti yang dikatakan oleh saudari Nebliana tadi, pemeran tukang hotdog gitu. Beda dengan yang di drama. Di samping itu juga yang membedakan kedua naskah ini, naskah drama ini juga sifatnya lebih imajinasi di dalam cerita ini terarah atau lebih ke arah budaya, kurang lebih seperti itu. Terutama untuk drama anak, biasanya ini dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, kisah-kisah budaya yang biasanya diadaptasi dari prosa. Sedangkan kalau film ini lebih diluaskan cakupan bahasannya, cakupan ceritanya, cakupan imajinasi pengarang atau penulis naskah filmnya pun juga lebih diluaskan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menambah minat siswa terhadap materi drama? Nah, di sini Maaf, Saudara Andika. Nomor 2 itu belum dijawab ya, baru nomor 1. Sekalian Satu dulu, aja, Dik. sekalian aja. Nanti kelompok 2 tambah. Dari kelompok kami dulu kalau Dik. Ya udah. Sabar, Dik, sabar. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Saya lanjutkan, kembalikan kepada moderator kembali. Moderator, disilakan. Baiklah teman-teman, sepertinya Saudara Messi lagi ada gangguan sinyal. Jadi saya langsung akan menjawab pertanyaan Saudari Rani, yaitu bagaimana cara menambah minat belajar siswa dalam materi drama di SD. Nah, menurut saya sendiri itu, untuk menambah minat belajar siswa dalam materi drama ini bisa menggunakan metode role playing atau bermain peran. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dimana dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Nah, untuk melakukan metode role playing ini bisa menggunakan langkah-langkah atau sintaknya. Yang pertama itu menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Tahapan ini adalah untuk mengadakan perubahan demi mencapai tujuan tertentu. Maksudnya di sini itu pengertian dari motivasi. Nah, dalam tahapan ini lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah, karena itu tahapan ini sangat penting dalam bermain peran dan paling menentukan keberhasilan. Yang selanjutnya itu adalah memilih peran. Memilih peran ini dalam pembelajaran. Tahapan ini peserta didik dapat menggunakan mendeskripsikan berbagai watak atau karakter apa yang mereka sukai, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan.
Kemudian, para peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Yang ketiga, menyusun tahapan-tahapan peran. Menyusun tahapan-tahapan baru ini, pada tahapan ini, para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Menyiapkan pengamat, sebaiknya pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan, agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Yang kelima itu adalah pemeran. Pada tahapan ini, para peserta didik mulai beraksi secara spontan. Sesuai dengan peran masing-masing, pemeran dapat berhenti apabila para peserta didik telah merasa cukup. Yang keenam itu diskusi dan evaluasi. Dan yang terakhir, membagikan pengalaman dan mengambil kesimpulan. Dalam metode ini, peserta didik itu akan mendapatkan pengalaman konkret dari apa yang telah mereka pelajari, mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi yang telah mereka pelajari, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Nah, itu saja jawaban saya untuk pertanyaan dari saudari Rani tentang cara menambah minat belajar siswa dalam materi drama. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudari Cindy. Kepada teman-teman, apakah ada yang ditambahkan? Izin moderator menambahkan jawaban dari saudari Cindy. Kepada saudari Nerliana, dipersilakan untuk menambahkan jawaban. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudari Cindy, yaitu adapun cara yang dapat dilakukan untuk menambah minat belajar siswa, terutama melalui drama, yaitu dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu bisa murid mendengarkan cerita. Yang kedua itu murid membaca cerita. Yang ketiga itu murid menonton pementasan drama. Yang keempat, murid bertukar pengalaman berkenaan dengan apa yang telah didengarnya, dibaca, atau ditonton. Murid bercerita dan berdeklamasi, murid membaca nyaring, murid mengarang, murid memainkan peran, dan murid bisa mendiskusikan hasil sastra yang telah dibaca, didengar, ditonton, atau dikarangnya. Cara seperti yang telah dijelaskan itu dapat digunakan oleh guru untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya, siswa akan aktif dalam belajar, membantu memunculkan percaya diri siswa, serta membangkitkan minat belajar sastra dalam diri siswa, terutama dalam pembelajaran drama. Guru dapat mengajak siswa untuk berperan aktif dalam belajar, misalnya dengan mendiskusikan isi cerita dalam naskah drama secara bersama-sama, bermain peran di depan kelas, atau siswa dapat membuat teks drama yang hasil karyanya tersebut dapat disatukan menjadi sebuah buku dan dapat menjadi kesan terbaik siswa dalam pembelajaran drama. Sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahan jawaban dari saudari Nerliana. Pada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Kenzi, yang akan dijawab oleh saudari Firda. Kepada saudari Firda, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudari Kenzi yang bertanya apa perbedaan yang mendasar dari drama tradisional dan drama modern. Di mana drama tradisional ini naskahnya tidak baku atau bahkan tidak menggunakan naskah, sedangkan drama modern naskah baku dan tidak dapat diganti.
Selanjutnya, drama tradisional bersumber dari cerita rakyat atau tradisi, sedangkan drama modern sumbernya dari cerita kehidupan sosial masa kini. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Enggak ya kalau tahu Ra. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban? Mungkin izin menambahkan moderator. Dipersilakan kepada saudara Andika untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, berhubung saudari Kenzi selaku penanya juga sudah bergabung kembali. Di sini saya apalagi kau nengok IKEA, wes. Dah 20 IKEA di rumah Iko dah di. Hampir sama lah nyetu IKEA informal. yang IT itu diam dulu coba. Kita lebih anjing. Mikrofonnya aktif. Mana ya elok kan? Nah. Bisa diputar. Wow. Woi, Dini. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas sudah mau mematikan mic-nya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan saudari Kenzi terkait beda drama tradisional dengan drama modern serta bagaimana pengilustrasiannya. Nah, tentu di sini yang membedakan antara drama modern dan drama tradisional ini bisa kita lihat dari segi naskah itu sendiri, seperti yang sudah disampaikan dijelaskan oleh saudari Firda tadi. Itu yang paling mendasari membedakan antara drama modern dan drama klasik atau drama tradisional. Kemudian juga segi waktu perkembangannya pun juga berbeda gitu. Kalau drama tradisional ini kita tahu seperti kisah-kisah zaman dahulu seperti itu. Sedangkan untuk drama klasik, drama modern ini sendiri, ini untuk drama modern lebih up to date, lebih lebih zaman now seperti itu. Karena penggunaan kaidah bahasanya pun juga terbilang tersusun dan juga menggunakan bahasa yang ditambah unsur-unsur gaul seperti itu. Dan juga untuk di drama klasik ini sendiri, untuk di drama klasik biasanya ini lebih terfokus ke cerita-cerita rakyat, pengalaman-pengalaman rakyat. Sedangkan pada drama modern ini sendiri ini lebih difokuskan kepada sosial budaya, pendidikan yang dikaitkan atau direalisasikan dalam bentuk drama tersebut. Kemudian juga di dalam drama ini sendiri juga di dalam drama tadi sudah dijelaskan terkait drama bedanya, lantas untuk pengilustrasiannya bagaimana? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam drama klasik atau drama tradisional ini unsur kebudayaan masih sangat kental, masih sangat diikutsertakan. Untuk pengilustrasiannya, misal karena di dalam drama ini biasanya dimulai oleh seorang dalang. Nah, misal dapat diilustrasikan seperti ini. Di suatu pagi pada sebuah desa yang terpencil dan tentram, di sana terdapat 2 ekor kera yang melambai-lambai membuka pagi disertai dengan deruan bunyi-bunyi burung yang berkicau saling merdu. Nampak di desa tersebut seorang nenek yang sedang sibuk memasak dan sibuk menyiapkan diri untuk melakukan pekerjaannya. Nah, ini sebagai pembuka di dalam drama klasik ini sendiri. Nanti di dalam dialognya, di dalam alur ini biasanya juga disisipkan bahasa-bahasa daerah seperti itu untuk
klasik, sehingga nilai budayanya masih sangat kental. Beda seperti dengan drama yang modern, karena biasanya di dalam drama modern ini lebih di nilai bahasanya, kalau yang paling nampak penggunaan bahasanya seperti lo, gue, kamu, seperti itu, ini biasanya juga lebih dikaitkan ke dalam drama modern. Kurang lebih seperti itu untuk pengilustrasiannya. Mungkin itu tambahan jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika atas tambahan jawabannya. Pada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Tidak.